Lampunya Iya. Allah. Iya, gaya banget. Pasti dan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan seorang ibu dibunuh anak kandungnya sendiri secara mengerikan pada saat sedang tertidur di dalam kamarnya. Kasus ini pun terjadi di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Hari ini kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Inas berusia 45 tahun. Wanita ini merupakan seorang janda karena suaminya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dari pernikahan itu, Inas memiliki anak bernama Rahmat berusia 26 tahun. Kini mereka hanya tinggal berdua saja di sebuah rumah yang berlokasi di RT 15 RW 04 Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Sukabumi, Jawa Barat. Inas dikenal sebagai sosok ibu yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan sabar menghadapi perilaku anaknya itu. Diketahui, Rahmat ini merupakan seorang pria berkebutuhan khusus dan lambat dalam berpikir sejak masih kecil. Inas bekerja sebagai asisten rumah tangga di sekitaran rumahnya. Inas bekerja dari pagi hingga siang, sementara Rahmat berada di rumah. Seiring berjalannya waktu, hingga suatu ketika, hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada jam 04.15 waktu subuh, Rahmat mendatangi rumah tetangganya yang bernama Fahrudin. Lalu Rahmat mengetuk-ketuk pintu rumahnya berulang-ulang kali. Ketukan itu membangunkan Fahrudin. Fahrudin pun merasa heran karena tidak biasanya Rahmat datang ke rumahnya sepagi ini. Hingga akhirnya Fahrudin pun membukakan pintu rumah dan menanyakan apa tujuan Rahmat datang ke sini. Awal kedatangannya, ekspresi wajah dari Rahmat sangat datar dengan pandangan mata yang kosong. Lalu tiba-tiba Rahmat mengeluarkan uang sebesar Rp330.000 dari kantong celananya. Lalu Rahmat mengatakan, "Pak, tolong bunuh saya. Ini ada uang, saya kasih, bunuh saya. Saya sudah membunuh ibu saya." Ucapan itu membuat Fahrudin pun sangat terkejut dan merasa aneh. Awalnya Fahrudin ini menyangka jika penyakitnya Rahmat sedang kambuh, dan Fahrudin pun mencoba menenangkan Rahmat yang terlihat sangat gugup. Lalu Fahrudin meminta tolong kepada tetangga lainnya untuk menenangkan Rahmat dan mengantarkannya pulang ke rumah. Akan tetapi, Rahmat menolak dan justru terus-menerus mengatakan jika dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Hal itulah yang membuat Fahrudin merasa curiga dan penasaran. Lalu Fahrudin bersama dengan warga lainnya memutuskan untuk mengecek kebenaran dari perkataan Rahmat dan masuk ke dalam rumah. Saat tiba di ruang tamu, terlihatlah adanya bercak darah di lantai, serta rumah dalam kondisi sangat sepi. Saat pintu kamar terbuka, sontak saja mereka pun sangat terkejut ketika melihat tubuh Inas tergeletak di atas kasurnya dan bersimbah darah dengan luka pada beberapa bagian tubuhnya. Fahrudin bersama dengan tetangga langsung beranjak keluar meminta bantuan kepada perangkat desa setempat, lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Kalibunder. Warga sekitaran yang mengetahui kejadian tersebut langsung datang mengkerubuni tempat kejadian. Warga yang mengetahui jika Inas ini telah dibunuh oleh Rahmat, anaknya sendiri. Perbuatan itu menyulut kemarahan warga dan berusaha menghakimi Rahmat. Sementara pihak kepolisian yang menerima laporan segera datang ke lokasi, lalu mengamankan Rahmat dari amukan massa. Di lokasi kejadian, polisi berhasil mengamankan barang bukti, alat yang digunakan untuk membunuh, yakni garpu tanah seberat 3 kg dengan 4 mata tajam yang masih menempel noda darah. Garpu itu ditemukan di dapur rumah korban. memang laporannya bukti kan dengan apa
gitu. Sebab tanah bukti itu ayah nyata mah mau bisa laporan saya itu tadi ya. Dia mah bukti. Rahmat segera dibawa menuju ke Polsek Kalibunder untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dibawa ke kantor polisi, Rahmat terlihat menyesal dan merasa bersalah setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut. Sementara tubuh Inas segera dibawa menuju rumah sakit unit daerah R. Samsudin untuk dilakukan proses otopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya luka tikaman pada bagian vital dari tubuh korban, yakni dada, muka, leher, dan kepala, yang mengakibatkan Inas meninggal dunia di tempat kejadian. Maneh hanyir mani heula. Rek di mandian maneh. Hanyir eta getih hungkul getih sae teh. Minum maneh. Eta disimpanna di mana maneh garpu? Di dapur. Begitu-gitu atuh ganeng. Make jeung mahan indung. Hayang naon maneh? Hayang motor. Yang naon? Yang kawin ke Randalin. Beakeun Randal mah. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun langsung mencari keterangan dari saksi tetangga sekitaran dan keluarga untuk mengungkap kasus pembunuhan ini guna mencari tahu apa yang menjadi motif pembunuhan tersebut. Dari hasil keterangan saksi, ada dugaan jika motif dari pembunuhan ini dikarenakan Rahmat merasa kesal kepada ibunya lantaran tidak dibelikan sepeda motor baru. Namun, seiring berjalannya penyelidikan pihak kepolisian, ternyata polisi membantah hal tersebut. Karena menurut keterangan dari pihak keluarga, permasalahan Rahmat ingin membeli sepeda motor baru itu sudah tidak pernah terdengar lagi dan tidak menjadi permasalahan di dalam keluarga. Sementara hasil pemeriksaan pelaku Rahmat yang mengaku jika dirinya merasa kesal sering dimarahi oleh ibunya. Eta teh saha indung maneh Lin? Ino Di kumaha ya? di eta Di kumaha teh ku garpu. saya Itu aja seberapa kali? tadi gila Jadi bilang itu indung kandungnya teh anu ngalahirkeun maneh? Hah? Dipaehan ku maneh? Kunaon? Hayang. Rahmat bercerita jika setiap hari dirinya selalu dimarahi walaupun hanya melakukan kesalahan kecil saja. Hal itulah yang membuat Rahmat merasa dendam dan berujung nekat melakukan pembunuhan pada saat ibunya sedang tidur di dalam kamar. Namun keterangan yang diberikan oleh pelaku Rahmat ini, pihak kepolisian merasa ragu. Terlebih Rahmat merupakan pria berkebutuhan khusus. Selain itu, menurut kesaksian dari tetangga, jika sedang kumat, Rahmat sering mengamuk di rumahnya hingga merusak barang-barang yang ada di rumah. Guna memastikan kondisi dari Rahmat ini, pihak kepolisian pun mendatangi psikolog untuk memeriksa kejiwaan Rahmat dan memastikan apakah Rahmat sudah termasuk dalam golongan orang dalam gangguan jiwa atau tidak. Sementara dari kronologi kejadian tersebut, bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pada jam 17.30. Rahmat menghampiri ibunya yang sedang tertidur di dalam kamar. Entah apa yang ada di dalam pikirannya pada saat itu. Sebelum melakukan pembunuhan, Rahmat mengaku masih menatap wajah ibunya yang sedang tertidur. Setelahnya, Rahmat pun pergi ke halaman belakang rumah dan mengambil garpu tanah yang biasa digunakan oleh ibunya untuk berkebun. Lalu dia pun kembali lagi ke kamar sang ibu. Tanpa pikir panjang, Rahmat langsung menghujamkan garpu tanah dengan membabi buta pada bagian dada, leher, wajah, dan kepala, hingga mengakibatkan luka pada organ vital korban dan korban pun kehilangan nyawa di atas kasurnya. Setelah itu, Rahmat pergi ke dapur untuk menyimpan garpu tanah tersebut. Tanpa rasa berdosa, Rahmat masuk ke dalam kamarnya yang posisi kamar bersebelahan dengan kamar sang ibu. Lalu dia beristirahat dan tidur.
Pada keesokan harinya, Rahmat terbangun dari tidurnya dan baru menyadari jika dirinya telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Lalu Rahmat mengambil sejumlah uang dari lemari dan pergi ke rumah tetangga dengan tujuan meminta tolong untuk membunuhnya dengan imbalan uang milik ibunya. Hingga akhirnya kasus pembunuhan ini pun terungkap. Warga sekitaran sangat menyayangkan atas kejadian ini dan tidak menyangka jika Rahmat tega melakukan aksi pembunuhan tersebut. Karena sikap Rahmat yang menjadi anak durhaka terhadap ibu kandungnya sendiri, Rahmat pun ditahan oleh pihak kepolisian di Polres Sukabumi. Hingga kini belum ada informasi bagaimana hasil dari pemeriksaan kejiwaan Rahmat. Namun jika Rahmat ini masuk ke dalam golongan ODGJ, maka Rahmat akan terbebas dari jerat hukum dan mungkin saja akan menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Tetapi, apakah orang yang memiliki kebutuhan khusus bisa dijerat hukum atau tidak? Jujur guys, secara pribadi, gua nggak tahu. Kalau bisa, maka Rahmat akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Guys, intisari dari kisah ini, jangan anggap sepele masalah gangguan jiwa. Apalagi kalau sudah sering mengamuk. Sebaiknya selalu berkonsultasi dengan dokter karena khawatirnya seperti ini. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?